Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih menjadi sorotan publik. Sejumlah saksi pun bermunculan setelah kasusnya kembali ramai usai film Vina, sebelum 7 hari tayang di layar lebar dan viral. Seperti yang disampaikan Suroto, salah seorang saksi mata yang ikut mengevakuasi Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, saat keduanya tergeletak di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Suroto mengaku saat itu berpikir keduanya adalah korban kecelakaan tunggal. Waktu itu tahun 2016 di Jembatan Talun sering terjadi pembegalan malam hari, sasarannya orang pulang kerja dan perempuan. Saya tiap sore standby di Polsek Talun, jam 8 malam keliling bergantian dengan warga lainnya, kata Suroto, dilansir dari liputan6.com, Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Suroto menjelaskan, saat kejadian cuaca di lokasi sedang gerimis dan di jembatan sudah banyak orang berkerumun, ia kemudian penasaran dan menuju jembatan tersebut. Kondisi saat itu, kata dia, di tanjakan arah ke sumber, sekitar 2 meter dari trotoar jembatan bagian tengah ada korban laki-laki yang diduga Eki, kemudian sekitar 4 hingga 5 meter di depan terdapat korban perempuan diduga Vina. Di atasnya korban perempuan itu ada motor dan kondisi motornya itu tidak apa-apa, tidak rusak. Posisi si laki-laki saya sempat pegang saya, Dek. Dia tidak menjawab dan saya pastikan sudah meninggal. Saya coba lepas ikatan helmnya, korban laki-laki keluar darah banyak sekali. Sekujur tubuhnya banyak luka termasuk korban perempuannya juga, ujar dia. Tak lama kemudian, Suroto langsung menuju ke korban perempuan yang diduga adalah Vina Cirebon. Saat itu, Suroto mendengar suara minta tolong dari korban perempuan. Ia meyakini Vina saat itu masih hidup. Tolong, saya bilang, iya sabar deh, sabar ya, mobilnya sedang meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Ia terus minta tolong dan tidak lama kemudian mobil datang dan saya angkat korban perempuan bertiga ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit termasuk korban yang laki-laki itu, ujar Suroto. Saat itu, lanjut dia, kondisi Eki dan Vina Cirebon sekujur tubuh penuh luka lebam dan banyak darah keluar. Bahkan, Suroto mengaku sempat membenarkan kembali celana dalam Vina Cirebon sebelum ditutupi jaket. Kondisi Vina, kata dia, saat itu terlihat banyak luka di tangan dan kaki hingga penuh darah. Waktu itu saya lihat kondisi roknya tidak wajar dan celana dalam kok ada di bagian paha. Jadi saya bantu naikin celana dalamnya, tidak sampai ngepas ke pinggang kemudian ditutup jaket, ujar dia. Setelah mengantar korban, Suroto kembali ke rumah dan berbincang dengan istrinya mengenai keanehan yang dilihatnya. Suroto merasa aneh karena korban mengalami luka lebam dan memar yang cukup parah, sedangkan motor korban tidak ada yang rusak. Saya sempat ngobrol kalau kecelakaan umumnya ada luka baret-baret dan motor juga pastinya ada bekas lecet. Tapi ini banyak luka dari korban laki-laki, pas saya coba lepas helmnya banyak darah mengalir. Waktu itu saya tidak curiga itu pembunuhan, cuma aneh aja dan cerita ke istri, ujarnya. 2 hari setelah kejadian, Suroto dipanggil Polres Cirebon Kota untuk dimintai keterangan sebagai orang yang membantu evakuasi korban bersama Polsek Talun. Bahkan, Suroto sempat mengikuti olah TKP bersama anggota Polres Cirebon Kota pada malam hari.